Saya menyampaikan selamat hari Minggu kepada jemaat semua. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Terima kasih hamba Tuhan sudah memberikan waktu untuk saya menyampaikan beberapa hal arahannya buat kita semua. Untuk itu sebelum saya masuk pada arahan singkat saya, pertama saya hormati kepada pendeta hamba Tuhan di gereja apa ya? Maaf, saya baru pertama kali masuk ikut beribadah. Yang kedua, para pengurus gereja Fatah, juga kepada kaum ibu, kaum bapak, anak sekolah minggu, pemuda-pemudi semua, diberkati oleh Tuhan. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal, yaitu pertama, saya mengucap syukur ya kepada Tuhan karena saya lahir besar pertumpahan darah saya di sini, tapi kemudian ikuti orang tua saya. Saya besar sekolah, kemudian kuliah, terus jadi pegawai negeri dari Kabupaten Puncak Jaya. Sempat juga saya dipindahkan di sini seluruh gaji, tapi kemudian status saya sebagai PNS masih ada di Kabupaten Puncak Jaya. Terus saya ketemu dengan Pak Kepala BKD. Waktu itu Kepala BKD-nya Pak Niko Wonda, om saya sendiri. Beliau sempat juga jadi PJ Bupati di Puncak saat Bupati definitif pertama. Jadi kemudian saya urus pemindahan pegawai dari Kabupaten Puncak pindah di Puncak Jaya, pindah di Intan Jaya. Saya besar, kemudian dapat jabatan di pemerintahan, terus sampai dengan beberapa jabatan yang saya emban di sana, kemudian sampai di tingkat provinsi orang Moni. Ya Bapak Ibu yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi di sini kampung halaman saya, tapi kemudian Tuhan taruh saya di sana supaya saya jadi pemimpin besar. Kemudian setelah saya ditunjuk negara menunjuk PJ Bupati Kabupaten Puncak, setelah pelantikan pada tanggal 30 Juli, tanggal 31 kami adakan syukuran di Nabire. Jadi yang kumpul itu masyarakat dari Puncak, kemudian Puncak Jaya, terus dari Intan Jaya, kemudian Nabire. Jadi ada 5 kabupaten hadir, masyarakat berjumlah 3.000 orang. Jadi masyarakat Moni bilang begini, anak ini kami besarkan di sini, sekolah di sini, terus kasih jabatan, berbagai jabatan di sini, hari ini jadi bupati. Kami mau supaya dia harus jadi bupati di Intan Jaya, tapi hari ini kita serahkan masyarakat Puncak. Jadi apakah terima dengan baik, apakah dia arahkan semua masalah, ya, masalah pembangunan, masalah konflik, apakah masalah Puncak itu akan mendukung beliau atau tidak. Kami berat melepaskan. Jadi tokoh-tokoh yang dari sini ke sana bilang, anak ini dia pulang kampung halaman, jadi kami dari Puncak turun di sini untuk bawa pulang. Jadi yang menyampaikan ini juga masyarakat Intan Jaya itu kepala suku Moni. Kami dengan berat hati, dengan ini utusan negara, jadi kami dengan berat hati kami serahkan
Pak Neno untuk memimpin selama 3 sampai 6 bulan ke depan kepada masyarakat Puncak. Jadi gara-gara saya masyarakat ini kedua kabupaten ribut, Bapak Ibu jemaat dikasih oleh Tuhan. Jadi saya berdiri, saya sampaikan begini. Saya bilang, saya ini orang umum kalau ketika saya jadi PJ Bupati. Saya lahir dibesarkan keluarga saya. Saya bermasalah kan keluarga punya bermasalah apa urusannya di masyarakat. Ya, waktu saya lahir sampai besar dididik oleh orang tua, tapi ketika saya jadi pemimpin maka saya milik banyak orang. Ya, pasti Bapak Ibu punya anak-anak kecil itu kita punya anak setengah mati kita biara, tapi ketika anak ini besar misalnya jadi Kapolda, jadi Pangdam, jadi Gubernur, jadi Bupati itu milik banyak orang. Jadi saya bilang para kepala suku tenang, saya tugas di Puncak tapi akan juga datang lihat ke kampung begitu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu satu hal yang mereka merasakan, merasa betapa rasa beratnya mau melepaskan saya. Yang kedua, begitu saya sampai di titik ini, saya diusulkan sebagai calon PJ Bupati itu 3 kali. Yang di Puncak ini ke-4 kali. Pertama, saya dicalonkan diusul calon PJ Bupati Kabupaten Intan Jaya, tapi kemudian ditunjuk oleh saya punya senior. Kemudian kedua, saya diusul PJ Bupati Kabupaten Donggiyai, tapi kemudian saya lapor Ibu Gubernur, saya mengundurkan diri karena saya lebih menghargai saudara-saudara di sana. Kemudian ketika saya diusul Ibu PJ usul saya sebagai calon PJ Bupati Puncak, putra daerah saya bersama dengan Pak Yopi Murid, bersama-sama dengan Pak Sekda, kemudian negara tunjuk Pak Tobi Sekda sekarang. Jadi secara spontanitas itu masyarakat Puncak tidak terima, lalu bikin demonstrasi di depan kantor gubernur. Itu dalam sejarah DOB hari ini tidak pernah orang demo, tidak pernah masyarakat demo. Masyarakat Puncak yang demo pertama kali di kantor gubernur. Saya bilang Ibu Gubernur begini, Ibu itu terima saja, karena itu haknya mereka protes, karena representatif suku Bali yang ada di provinsi dari kabupaten, 8 kabupaten itu saya, Pak Dopi dengan Pak Lambertus Wakar. Jadi kami bilang putra daerah kita sudah siap, golongan sudah memenuhi, kemudian kami juga jadi layak dari pemimpin. Tapi kemudian usulan itu sampai di kementerian itu udah tingkatnya tingkat tinggi, main politik. Itu permainannya sudah permainan tinggi. Jadi kemudian Pak Tobing yang ditunjuk. Lalu Ibu Gubernur bilang 3 bulan sampai 6 bulan akan dievaluasi. Jadi Pak Yopi dengan Pak Neno tidak usah ribut gitu. Kami bilang masyarakat kami kita bicara itu akan dengar, jadi clear, mereka tidak macam-macam. Dan itu Ibu Gubernur dan Pak Menteri Dalam Negeri juga terima. Kami dipanggil oleh BIN, kami dipanggil oleh Elopolda supaya kendalikan masyarakat. Itu saya tidak pernah ribut dengan Ibu Gubernur, karena Ibu Gubernur itu kakak saya. Ya, Haluk itu tabuni, ya, Wetipo itu tabuni, Matuan itu tabuni. Kita yang ada marga Wonda, Muri, segala macam marga di Puncak itu semua berasal dari Wamena. Dalam sejarah nenek moyang kita, jadi marga kita ada di sini, juga ada marga kita ada di Lembah Bali. Jadi saya kalau ribut di depan Ibu Gubernur, saya ribut nanti saya malu sendiri, karena ini
kakak saya begitu. Saya tunggu ya orang ya melapor ini terlibat segala macam, tapi saya ingat satu pasal bunyi firman Tuhan bilang Pengkhotbah pasal 3 ayat 11, segala sesuatu itu dapat waktu. Benar ya? Jangan sampai salah bicara. Ya, firman Tuhan itu firman Tuhan iya dan amin. Itu Allah sampaikan. Segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih saya bunyi firman Tuhan. Jadi saya bersyukur sekali. Koordinasi saya panggil Pak Kapolres Dandim, KPU, Bawaslu, kita rapat koordinasi. Tanggal 5 saya tindakan ke sini. Kemudian ada undangan juga dari Menko PMK dalam rangka peresmian gudang logistik di sini, ada dulunya. Jadi hari Senin rencana kita mau ke sini itu batal. Saya temani Pak Menteri kita ke sini. Terus saya telepon lagi Pak Sekda dengan Pak Asisten 3, tolong jadwalnya dirubah. Forkopimda rapat supaya saya sampai tanggal 12 Agustus. Tanggal 12 Agustus Presiden memanggil semua gubernur, semua bupati hadir di IKN. Padahal saya sudah agendakan tanggal 12 mau ke sini. Tanggal 13 itu semua gubernur bupati hadir di IKN. Wah, saya tidak bisa tinggalkan ini. Ini masalah apa ini? Saya punya jadwal mau hadir saya di puncak ini undur terus. Saya nekat mengambil keputusan. Saya tunjuk Pak Sekda wakili ke Kalimantan. Saya bilang Pak Sekda turun siang ini juga dan lanjut pesawat ke Jakarta, karena orang satu Indonesia ini semua gubernur bupati kumpul di sana, jadi tiketnya apakah bisa dapat tidak, karena 3 minggu kemudian itu harga mobil saja dari bandara ke IKN itu 25 juta sewa, belum hotel penginapan. Jadi kalau saya tanggal 12 itu naik pagi, penyebutan saya syukuran selesai, siang turun lanjut lagi di sana tidak dapat. Saya berdoa Tuhan, saya biar dapat teguran dari Presiden, dapat copot jabatan saya tidak apa-apa, yang penting saya sudah ganti, masyarakat tunggu saya. Saya kesini, terima kasih banyak. Hamba Tuhan sudah berdoa, masyarakat Puncak sudah menanti saya, dan saya tiba dengan baik, sambut saya dengan baik.